Baik, kita akan bahas soal hukum Newton pada bidang miring. Diketahui massa benda, massa balok ya, ini saya sebut MA, itu 2 kilogram, kemudian berada di bidang miring kasar, ini berarti ada gaya gesek dengan sudut theta sama dengan 53 derajat, dan koefisien gesek statisnya mu s sama dengan 0,4, koefisien gesek kinetisnya 0,6, massa katrol dan tali diabaikan, serta katrol bergerak tanpa slip, berarti massa beban B agar sistem dalam keadaan tepat akan bergerak adalah berapa. Nah, kita tulis di sini G-nya juga adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya berarti MB-nya. Massa beban B berapa? Ya. Pertama-tama, kita harus menguraikan semua gaya-gaya yang bekerja pada benda A maupun benda B. Yang pertama itu ada gaya berat ya. Tentunya selalu ada gaya berat yang mengarah ke pusat bumi. Di sini adalah WA. Kemudian kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y yang mengikuti bidangnya. Karena ini bidang miring, berarti sumbu X-nya juga akan mengikuti bidang X dan Y. Berarti sini X, sini Y ya. Nah, berarti yang ke bawah sini adalah WAY, yang ke bawah sini ini adalah WAX. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada lagi gaya yang tegak lurus bidang, ini disebut dengan gaya normal ya. Arahnya tegak lurus bidangnya, kurang lebih seperti ini ya. Gaya normal. Selanjutnya ada lagi gaya gesek, karena dia bidang tidak licin, maka ada gaya gesek di lantainya. Ini disebut F gas ya. F gas. Nah, seperti itu. Setelah itu kita urai juga, kita gambar juga gaya-gaya bekerja pada benda B. Di sini ada gaya WB ya. Nah, seperti tulis dulu semua gaya-gaya yang kita ketahui ya. Berarti di sini ada WA. WA nilainya adalah MA dikali G sama dengan 2 dikali 10. 20 Newton. Kemudian ada WAX maupun WAY. Kalau digambarkan perpaduan antara ketiga gaya di situ seperti ini gambarnya ya. Nah, di sini ada WA, di sini ada WAY, kemudian yang di bawah sini adalah WAX. Di sini sudutnya. Karena WAX ini berada di depan sudut, maka dia menggunakan sin ya. Sin theta sama dengan depan per miring. Berarti depannya adalah WAX dibagi dengan WA. Sehingga WAX adalah WA dikali sin theta. Ya, yang mana nilai WAX berarti WA-nya kan 20, sin 53 ya. Berapa sin 53? Sin 53 itu 0,8 ya. Berarti 20 dikali 0,8. Hasilnya WAX adalah 16 Newton. Ini WAX. Kemudian WAY-nya adalah samping sudut, berarti pakai cos ya. Cosami ya. Cosami itu samping per miring. Sampingnya adalah WAY, kemudian miringnya adalah WA. Maka kita bisa tulis WAY sama dengan WA dikali cos theta. WA-nya 20, cos 53. Ini WAY. Cos 53 itu berapa? Cos 53 itu 0,6. Berarti 20 dikali 0,6 ya. Hasilnya menjadi berapa 2 kali 6? 12 Newton. Ini adalah WAY-nya. Selanjutnya kita uraikan juga gaya normal. Karena ini gaya normal itu bekerja tidak mengarah kepada bidang miringnya atau dia bekerja tidak mempengaruhi arah gerak benda, maka sigma F-nya nanti sama dengan 0. Atau gaya normalnya adalah N minus WAY sama dengan 0. Kenapa minus WAY? Karena dia bekerja berlawanan arah dengan WAY di gambar ini ya. Coba kita lihat ini N, WAY ke bawah, N yang ke atas. Yang kita sepakati yang ke atas plus, yang ke bawah minus. Kemudian kita tuliskan gaya normalnya berarti N-nya adalah WAY. Berapa nilai WAY? Yaitu 12 Newton. Nah, seperti itu. Gaya geseknya berarti apa? F gas, ya, F gas sama dengan mu S. Pakai mu S. Kenapa mu S? Karena dia masih dalam keadaan posisi statis atau diam. Karena akan bergerak ya. Nah, kemudian mu S dikali dengan gaya normal. Mu S-nya berapa? Yaitu di soal kita ketahui 0,4. Dikali gaya normalnya berapa? 12. Hasilnya 4,8 Newton. Nah, sudah dapat semua gaya-gayanya. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari fokus di benda B. Kenapa? Karena massa beban B yang ditanya ya. Berarti kita cari untuk menghitung massa beban B. Jadi, kita bisa
menggunakan hukum Newton pertama. Sigma F sama dengan 0. Kenapa? Karena posisinya masih diam. Kemudian kita tulis semua gaya-gaya yang bekerja pada benda B. Yang pertama di situ ada WAX ya, karena dia menarik benda B. Kemudian di situ lagi ada gaya gesek ya, plus gaya gesek. Nah, yang searah dengan gerak benda, maka dia akan bertanda plus. Jadi karena benda ini dianggap akan bergerak kepada posisi A, karena posisi A dianggap lebih berat, kemudian nanti benda B akan tertarik. Maka gaya yang berlawanan dengan gerak benda kita tulis minus, berarti minus WB sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita pindah ruas WB-nya ya. Berarti WAX plus F gas ya sama dengan WB. Nah, jadi plus dia. WAX-nya adalah 16 ya. 16, kemudian ditambah F gas-nya berapa? 4,8 sama dengan MB dikali G. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita tambahkan ini. Berarti ini menjadi 16 ditambah 4,8, itu hasilnya 20,8. Sama dengan massa benda B dikali G-nya 10. Nah, selanjutnya berarti MB-nya adalah MB-nya sama dengan 20,8 dibagi 10. Nah, ini hasilnya tidak lain adalah MB sama dengan 2,08 kg. Nah, coba kita lihat. Soal ini yang paling mendekati itu ada di yang E ya. Walaupun tidak persis angkanya, tapi ini mendekati. Maka kita pilih jawaban yang E.